Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrian Nurul Hidayati, NIM E 2019-3109 dari kelas AKS 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait video materi yang bertema ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Gus Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Nah, pada materi sebelumnya kita membahas ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau yang disebut ekonomi 3 sektor adalah kegiatan ekonomi yang mana pelakunya terdapat 3 pelaku. Yang pertama produsen atau perusahaan, yang kedua konsumen atau rumah tangga, dan yang ketiga pemerintah. Nah, yang mana ketiga pelaku ini sangat berkaitan atau sangat berhubungan erat. Perusahaan atau industri di sini sebagai produsen. Kemudian rumah tangga sebagai konsumen dan pemerintah sebagai konsumen atau pemungut pajak. Nah, yang selanjutnya kita membahas siklus aluran perekonomian 3 sektor. Yang mana pelaku perekonomian 3 sektor ini terdapat 3 pelaku. Yang pertama kita lihat ada perusahaan, yang kedua ada pemerintah, dan yang ketiga rumah tangga. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya ketiga pelaku ini melakukan kegiatan perekonomiannya bisa saja pengeluaran dan bisa saja pendapatan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu perusahaan. Apa yang dikeluarkan oleh perusahaan? Misalnya perusahaan itu membayar pajak pada pemerintah, entah itu pajak perusahaan ataupun pajak penghasilan. Kemudian selain itu, perusahaan juga mengeluarkan seperti gaji atau upah pada tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga. Atau juga bisa saja membayar sewa gedung yang ditempati oleh perusahaan yang disewa dari rumah tangga. Nah, kemudian perusahaan juga bisa saja mendapatkan pendapatan. Nah, dari mana hasilnya? Dari pemerintah yang belanja ke perusahaan, atau ketika pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan, semisal BBM ataupun dan lain-lainnya. Kemudian ketika ada pembelian dari pihak rumah tangga, atau ketiga juga pinjam uang ke perusahaan. Nah, yang kedua pemerintah. Sama dengan perusahaan, pemerintah ini melakukan kegiatan perekonomiannya bisa juga pengeluaran dan juga bisa pendapatan. Nah, apa yang dikeluarkan oleh pemerintah? Misalnya seperti beli sesuatu, beli barang atau jasa ke perusahaan. Ketika juga membayar gaji atau upah pada rumah tangga, misalnya rumah tangga itu bekerja di pemerintahan seperti PNS, seperti itu. Kemudian pemerintah juga bisa mendapatkan pendapatan ketika dari pihak pemerintah menerima pajak dari perusahaan atau juga menerima pajak dari rumah tangga. Nah, kemudian yang terakhir kita membahas rumah tangga. Sama seperti yang 2 sebelumnya, rumah tangga juga melakukan kegiatan ekonominya bisa saja pengeluaran dan juga bisa pendapatan. Nah, apa yang dikeluarkan oleh rumah tangga? Seperti misal pembelian barang ke perusahaan, kemudian membayar pajak ke pemerintah,
dan lain sebagainya. Kemudian rumah tangga juga bisa mendapatkan pendapatan dari perusahaan sekaligus pemerintah berupa upah atau gaji dari perusahaan ataupun pemerintah. Kemudian selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah dapat menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak menambah pengeluaran agregat atau aggregate supply pada industri dan rumah tangga konsumen. Yang kedua, menaikkan perbelanjaan agregat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau yang disebut ekonomi 3 sektor. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.